Halo semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai analisis data pembangunan di Indonesia berdasarkan 4 indikator utama. Yang pertama, pendapatan per kapita. Yang kedua, indeks pembangunan manusia atau IPM. Yang ketiga, indeks pembangunan gender atau IPG. Dan bagaimana ketiga indikator ini saling berkaitan di beberapa provinsi. Selain itu, saya juga akan menjelaskan bagaimana dampak kesenjangan pembangunan antar wilayah serta usulan kebijakan untuk mengatasinya. Nah, dari data ini bisa kita lihat bahwa DKI Jakarta memiliki pendapatan per kapita sebesar Rp6.500.000 dan IPM sebesar 82,5 dan IPG sebesar 91,3. Sedangkan Papua hanya memiliki pendapatan per kapita sebesar Rp2 juta dan IPM sebesar 62,4 dan IPG sebesar 84,2. Jawa Barat berada di tengah dengan pendapatan Rp3.400.000 dan IPM sebesar 73,9 dan IPG sebesar 89,0. NTT sedikit di atas Papua dengan pendapatan Rp2.300.000 dan IPM sebesar 72,2 dan IPG sebesar 86,5. Nah, dari data ini terlihat bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita suatu provinsi, maka semakin tinggi juga IPM dan IPG-nya. Artinya, pendapatan berpengaruh besar terhadap kualitas hidup dan kesetaraan gender. IPM menunjukkan kualitas masyarakat dari segi pendidikan, kesehatan, dan daya beli, sedangkan IPG mengukur kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya kita akan membahas dampak kesenjangan pendapatan antar wilayah. Kesenjangan pendapatan antar wilayah berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat, terutama dalam akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Contohnya seperti di Papua dan NTT. Karena pendapatan masyarakatnya rendah, banyak anak-anak tidak bisa sekolah tinggi atau kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Hal itu membuat mereka terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit diputus. Sebaliknya, di Jakarta, dengan pendapatan yang tinggi, akses terhadap pendidikan dan fasilitas kesehatan jauh lebih baik. Jadi, ketimpangan ekonomi menciptakan ketimpangan kesempatan dan ini sangat merugikan bagi pembangunan jangka panjang. IPG yang rendah menunjukkan bahwa perempuan belum mendapatkan akses dan kesempatan yang setara dengan laki-laki. Di Papua, IPG-nya itu sebesar 84,2 dan NTT sebesar 86,5, yang artinya banyak perempuan tidak mendapatkan pendidikan yang sama atau tidak aktif dalam dunia kerja dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Padahal, pembangunan berkelanjutan menuntut partisipasi semua warga, termasuk perempuan. Jika perempuan tidak diberdayakan, maka potensi pembangunan di daerah tersebut tidak akan maksimal. Pembangunan yang tidak setara adalah pembangunan yang tidak berkelanjutan. Nah, untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kesenjangan gender secara bersamaan, saya mengusulkan beberapa kebijakan. Yang pertama, pembangunan infrastruktur dasar di daerah tertinggal, seperti sekolah, rumah sakit, dan akses transportasi. Yang kedua, program afirmasi pendidikan dan pelatihan untuk perempuan, terutama di Papua dan NTT, agar mereka lebih bisa mandiri secara ekonomi. Yang ketiga, penyaluran dana otonomi daerah berbasis kebutuhan sosial, bukan hanya berdasarkan jumlah penduduk atau PDRB. Yang keempat, kampanye kesetaraan gender melalui media dan pendidikan, agar masyarakat lebih terbuka terhadap peran perempuan dan pembangunan. Dengan kebijakan yang tepat, kita bisa menciptakan Indonesia yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan. Nah, jadi kesimpulan data yang menunjukkan bahwa pendapatan sangat mempengaruhi kualitas hidup dan kesetaraan gender. Kesenjangan antar wilayah dan ketimpangan gender adalah tantangan besar, tapi tetap bisa diatasi dengan komitmen, kebijakan yang inklusif, dan investasi pada manusia. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Bye-bye.